Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3K28 akan mempresentasikan tugas besar kami yang membahas tentang analisis dan visualisasi data. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Pertama, Fahrian Arditama, Ignatius Despranata, Muhammad Reza, Zakia Ainun, Keiza Sintia, Bagas Putra, lalu Muhammad, Nur Fitri Andini, Ari Cipta Siombing, Fauzi serta Masis, serta Nazla Mutiara Zalfa, Romadona Evida, Jessica Primoli, Ibnu Hoiron Maulana, Daril Aferli, Faizal Yagar, dan Pioni Sinta. Pendahuluan. Pertama-tama, hal yang melatar belakangi pembuatan tugas besar 2 pengenalan komputasi ini adalah perkembangan Big Data dan Internet of Things yang sangat pesat, sehingga mendorong para ahli komputer untuk merancang sebuah program yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam bidang tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer seperti Python. Pertama-tama, kita akan mendeskripsikan data dan file. Untuk identitas data diperoleh melalui laman www.kaggle.com dengan data bernama emissions_inventory_2010.csv. Kemudian, kita akan memanggil dan membaca data dengan kode yang digunakan dapat dilihat pada layar. Setelah itu, akan dilakukan pendimensian data dengan bentuk kode yang dapat dilihat juga pada layar. Untuk karakteristik data ada sebagai berikut. Yang pertama, ada atribut year dengan tipe data categorical interval. Kedua, ada atribut country dengan tipe data nominal. Ketiga, atribut municipality dengan tipe data nominal. Keempat, atribut DHID dengan tipe data nominal. Kelima, atribut facility name dengan tipe data nominal. Keenam, ada atribut CIC code dengan tipe data nominal. Ketujuh, ada atribut VOC dalam satuan tons dengan tipe data categorical ordinal. Kedelapan, ada atribut NOx dalam satuan tons dengan tipe data categorical ordinal. Kesembilan, atribut CO dalam satuan tons dengan tipe data categorical ordinal. Kesepuluh, atribut CO2 dalam satuan tons dengan tipe data categorical ordinal. Kesebelas, atribut particulates dalam satuan tons dengan jenis data categorical ordinal. Ke-12, atribut PM10 dalam satuan tons dengan tipe data categorical ordinal. Ke-13, atribut PM2,5 dalam satuan tons dengan tipe data categorical ordinal. Ke-14, ada atribut HAPS dalam satuan tons dengan tipe data categorical ordinal. Ke-15, ada atribut SO2 dalam satuan tons dengan tipe data categorical ordinal. Sampel data yang pertama akan menampilkan 5 data pertama dari file emission inventory 2010. Kode yang digunakan dapat dilihat pada layar, maka akan terlihat outputnya seperti yang ditampilkan pada layar juga. Sampel data yang kedua adalah menampilkan data ke 1001 hingga 1005 dari file emissions inventory 2010. Kode yang digunakan dapat dilihat di layar. Output yang akan terlihat adalah sebagai berikut. Sampel data yang ketiga adalah menampilkan kuantitas VOC dalam satuan ton terendah di New York. Kode yang digunakan dapat dilihat di layar. Maka output yang akan ditampilkan adalah kuantitas VOC dalam satuan ton terendah di New York terjadi pada tahun 2017 dengan DCID 2620500182, berasal dari fasilitas yang bernama Mutual Redevelopment Houses. Sampel data yang keempat adalah menampilkan data Hilburn Rockland. Kode yang digunakan dapat dilihat di layar. Berikut output yang akan didapatkan adalah data Hilburn Rockland yang menampilkan polutan udara yang dipancarkan dari fasilitas New York State Title 5 menurut wilayah. Selanjutnya kami akan membahas mengenai statistik. Statistik yang pertama adalah dengan menampilkan nilai maksimum dan minimum VOC dalam satuan ton. Kode yang digunakan untuk menampilkan nilai maksimum dapat digunakan .maksimum. Kode lengkapnya dapat dilihat di layar. Dari kode tersebut, kita ketahui nilai maksimum VOC adalah 12.556,68 ton. Sedangkan untuk menampilkan nilai minimum, kode yang digunakan adalah .minimum. Kode lengkap dapat pula dilihat di layar. Dari kode tersebut dapat kita ketahui nilai minimum VOC adalah 0 ton. Berikut ini adalah tampilan outputnya. Statistik yang kedua adalah menampilkan nilai maksimum dan minimum nitrogen oksida dalam satuan ton. Untuk menampilkan nilai maksimum, kode yang digunakan adalah .maksimum. Kode lengkapnya dapat dilihat di layar. Dari kode tersebut dapat kita ketahui nilai maksimum nitrogen oksida adalah 2.785.261,81 ton. Sedangkan untuk mendapatkan nilai minimum, kode yang digunakan adalah .minimum. Kode lengkapnya dapat dilihat di layar. Dari kode tersebut, nilai minimum nitrogen oksida yang didapatkan adalah 0 ton. Berikut ini adalah tampilan outputnya. Statistik yang ketiga adalah menampilkan nilai maksimum dan minimum karbon monoksida. Kode yang digunakan untuk menampilkan nilai maksimum adalah .maksimum. Kode lengkapnya dapat dilihat di layar. Dari kode tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai maksimum karbon monoksida adalah
198.597,21 ton. Sedangkan untuk menampilkan nilai minimum, kode yang digunakan adalah .minimum. Kode lengkapnya dapat dilihat di layar. Dari kode tersebut dapat kita ketahui nilai minimum karbon monoksida adalah 0 ton. Berikut ini adalah tampilan outputnya. Statistik yang keempat adalah menampilkan nilai maksimum dan minimum CO2 dalam satuan ton. Source code yang digunakan dapat dilihat pada layar. Dari kode tersebut, dapat kita ketahui nilai maksimum CO2 adalah 340/1435,19 ton, dan nilai minimum CO2 adalah 0,00 ton. Berikut ini tampilan outputnya. Statistik yang kelima adalah menampilkan nilai maksimum dan minimum particulates dalam satuan ton. Source code yang digunakan dapat dilihat pada layar. Dari kode tersebut, kita dapat mengetahui nilai maksimum particulates adalah 576,37 ton, dan nilai minimumnya adalah 0,00 ton. Berikut ini tampilan outputnya. Statistik yang keenam adalah menampilkan nilai maksimum dan minimum PM10. Source code yang digunakan dapat dilihat pada layar. Dari kode tersebut, dapat kita ketahui nilai maksimum PM10 adalah 1771,48 ton, dan nilai minimum PM10 adalah 0,00 ton. Berikut ini tampilan outputnya. Statistik yang ketujuh adalah menampilkan nilai maksimum, minimum, dan output dengan source code yang dapat dilihat di layar. Begitu juga jika output lebih dari satu data yang keluar. Statistik yang ke-8 adalah menampilkan nilai maksimum, minimum, dan output dengan source code yang dapat dilihat di layar. Begitu juga jika output lebih dari satu data yang keluar. Statistik data yang ke-9 adalah menampilkan nilai maksimum, minimum, dan output dengan source code yang dapat dilihat di layar. Begitu juga jika output lebih dari satu data yang keluar. Statistik yang ke-10 adalah mendapatkan nilai rata-rata polutan udara yang dipancarkan dari fasilitas New York State Title V menurut wilayah dengan menggunakan fungsi min. Berikut slide output yang dihasilkan dari kode tersebut. Statistik yang ke-11 adalah menampilkan nilai standar deviasi dari polutan udara yang dipancarkan dari fasilitas New York State Title V menurut wilayah. Untuk mendapatkan data tersebut dapat digunakan fungsi std. Selanjutnya output yang akan ditampilkan seperti pada slide. Statistik yang ke-12 adalah menampilkan nilai persentil 10%, 25%, 50%, 70%, dan 90% polutan udara yang dipancarkan dari fasilitas New York State Title V menurut wilayah. Source code dan output dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk menampilkan persentil 75%, dapat menggunakan fungsi kuantil 0,75, dan untuk persentil 90%, dapat menggunakan fungsi kuantil 0,9. Statistik yang terakhir adalah tabel frekuensi county. Pada data ini ditampilkan jumlah county yang menggunakan fasilitas New York State Title V yang menghasilkan polusi udara pada data frame. Source code yang digunakan dapat dilihat pada layar. Apabila ingin menampilkan tabel frekuensi County Rockland yang berisi data jumlah fasilitas New York State Title V yang menghasilkan polusi udara di County Rockland pada data frame berdasarkan tahunnya, source code yang digunakan dapat dilihat pada layar. Berikut ini output yang ditampilkan dari code tersebut. Berikut ini adalah beberapa visualisasi data dari data emission inventory. Yang pertama adalah mencari hierarki dan hubungan keseluruhan dari data emission inventory tahun 2010. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah bentuk data dari CSV menjadi data frame dengan inisial DF, lalu menginisialisasi DF2 sebagai set index dari DF yang source code-nya bisa dilihat pada layar. Lalu, print jumlah dari DF2 pada kolom year atau dengan source code seperti yang tertera pada layar. Akan terlihat jumlah dari seluruh atribut berdasarkan tahunnya, seperti pada output berikut. Yang kedua adalah visualisasi perubahan data terhadap waktu. Sebelum itu, untuk mempermudah, kita akan menggunakan warna untuk mengidentifikasi tahun dan emisi gas seperti berikut. Setelah menentukan warna, akan divisualisasikan grafik tingkat emisi gas tiap tahunnya di negara-negara New York State. Source code yang digunakan, pertama, setelah mengubah bentuk data dari CSV menjadi data frame dengan inisial DF, lalu bentuk data frame baru berdasarkan tahun. Sebagai contoh, untuk tahun 2010, source code-nya dapat dilihat pada layar. Setelah membuat data frame untuk semua tahun dari 2010 hingga 2018, hitung jumlah negara yang ada di tahun tersebut, dengan value counts dan grafik line dari data frame yang baru untuk semua tahun yang ada. Sebagai contoh, untuk tahun 2010, source code dapat dilihat di layar, sehingga akan menghasilkan output dengan grafik sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015, tingkat emisi di New York State paling tinggi pada kota Suffolk. Selain grafik tingkat emisi gas tiap tahunnya di negara-negara New York State, dapat divisualisasikan juga grafik data emisi gas terhadap waktu yang akan menghasilkan 9 line chart sesuai dengan emisi gasnya masing-masing. Source code yang digunakan, pertama, setelah mengubah bentuk data dari CSV menjadi data frame dengan inisial data, grafik line dibentuk menggunakan kode plot, seperti source code yang tertera pada slide, sehingga akan terlihat output dengan grafik line chart sebagai berikut. Dapat dilihat gas emisi VOC dalam ton terdapat paling banyak pada tahun 2014.
Dan berikut merupakan contoh untuk 8 gas emisi yang lainnya. Hanya perlu mengubah variabel Y pada source code sesuai gas emisi yang diinginkan. Visualisasi menggunakan pie chart. Pie chart kontribusi negara-negara di New York State dalam menyumbang emisi gas pada setiap tahun akan menghasilkan 9 pie chart. Satu pie chartnya untuk 1 tahun. Source code yang digunakan, pertama, setelah mengubah bentuk data dari CSV menjadi data frame dengan inisial DF, lalu bentuk data frame baru berdasarkan tahun. Sebagai contoh, untuk tahun 2010, source code dapat dibuat sebagai berikut. Setelah membuat data frame baru untuk semua tahun dari 2010 sampai 2018, hitung jumlah negara yang ada di tahun tersebut dengan value counts dan pie chart dari data frame yang baru untuk semua tahun yang ada. Sebagai contoh, untuk tahun 2010, source code seperti yang tertera pada layar, sehingga akan terlihat output dengan grafik sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa untuk tahun 2010, tingkat emisi di New York State paling tinggi pada kota Suffolk. Berikut contoh output untuk 8 tahun yang lainnya. Visualisasi selanjutnya adalah perbandingan kategori menggunakan bar. Bar chart kontribusi county di New York State dalam menyumbang emisi gas pada setiap tahun akan menghasilkan 9 grafik bar, dengan satu grafik bar untuk 1 tahunnya. Source code yang digunakan dan output yang dihasilkan dapat dilihat pada layar. Sehingga untuk tahun 2010, tingkat emisi di New York State paling tinggi pada county Suffolk dan terendah pada county Franklin. Berikut contoh output untuk 8 tahun yang lainnya. Dan untuk visualisasi menggunakan scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Karena di awal bentuk data sudah diubah dari comma separated value menjadi data frame, sehingga untuk memvisualisasikan plotting relationship dapat digunakan dengan mengimport library Seaborn yang dapat dilihat pada layar. Berikut banyak kemungkinan plotting relationship yang ada. Korelasi data. Nilai korelasi ini menunjukkan keeratan hubungan antara data yang dibandingkan. Sebelum mencari korelasi data, kita perlu melakukan pengecekan informasi data terlebih dahulu. Pengecekan data ini bertujuan untuk mengetahui informasi data yang dapat dikorelasikan. Untuk melakukan pengecekan informasi data tersebut, kita terlebih dahulu perlu mengimport library bernama Panda dengan menuliskan import Panda SPD. Kemudian mengubah bentuk data dari CSV menjadi data frame dan melakukan pengecekan data dengan menuliskan source code seperti pada layar. Kemudian akan keluar output seperti ini. Selanjutnya, dalam mencari korelasi data digunakan metode Pearson, sehingga dengan mudah kita akan mendapatkan tabel korelasi dari semua data. Dapat diketahui bahwa korelasi data dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu 1. Perfect Positive Correlation 1.0, 2. High Positive Correlation 0.9, 3. Low Positive Correlation 0.5, 4. No Correlation 0.0, 5. Low Negative Correlation min 0.5, 6. High Negative Correlation min 0.9, 7. Perfect Negative Correlation min 1.0. Semakin korelasi mendekati +1, maka semakin erat hubungan antar data yang dibandingkan dan berbanding lurus. Semakin nilai korelasi mendekati -1, maka semakin erat juga hubungan antara data yang dibandingkan namun berbanding terbalik. Sedangkan nilai korelasi 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antara data yang dibandingkan. Berikut output nilai korelasi data dengan menggunakan metode Pearson. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai data cleansing. Data cleansing merupakan suatu proses mendeteksi dan memperbaiki atau menghapus suatu record yang korup atau tidak akurat berdasarkan sebuah record set, tabel, atau database. Karena data pada file emission inventory 2010.csv sudah bersih, digunakan sampel data pollutionindia.csv untuk dianalisis kekotoran datanya. Berikut merupakan data yang dianalisis. Nah, terlebih dahulu, kita perlu menghitung data kosong pada atribut NO2, PM10, dan SO2 dengan shortcode seperti pada layar. Dengan cara mendeteksi kandungan string null pada suatu atribut, dapat diketahui tingkat kekotoran data. Pada atribut NO2, tingkat kekotoran data sebesar 2,2099475%. Pada atribut PM10 sebesar 0,552486188%. Sedangkan pada atribut SO2 adalah 2,76243094%. Gambar ini merupakan salah satu lokasi di mana atribut NO2 dan SO2 bernilai 0. Data 0 dapat diabaikan dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner pada fitur Remove Missing Values. Kemudian setelah data pollutionindia.csv diimpor ke aplikasi Rapid Miner, software dapat dijalankan dan data menjadi bersih, sehingga analisis dapat dilakukan tanpa hambatan. Pada bagian penutup dapat dibagi menjadi beberapa garis besar, yaitu yang pertama deskripsi dan atribut data.
Data dengan judul New York State Title Fee Emission Inventory beginning 2010 disimpan dengan format Microsoft Excel, separated values file dengan ukuran 362 KB yang diambil dari laman www.kaggle.com. Data memiliki dimensi 3038 baris dan 15 kolom. Sebelum dapat digunakan, data perlu dibaca terlebih dahulu menggunakan fungsi read CSV. Untuk atribut yang digolongkan ke dalam tipe data categorical interval, atribut county, municipality, DJID, facilities name, dan SIC code dimasukkan ke tipe categorical nominal. Sedangkan atribut VOC tons, NOx tons, CO tons, CO2 tons, particulate tons, PM10 tons, PM2,5 tons, AAPS, dan SO2 tons dimasukkan ke tipe data categorical ordinal. Yang kedua, statistik data. Data dengan judul New York State Title Fee Emission Inventory beginning 2010 dapat dibuat statistik untuk setiap atribut data. Yang ketiga, visualisasi data. Seluruh data pada New York State Title Fee Emission Inventory beginning 2010 ini dapat divisualisasikan dengan menggunakan library Matplotlib. Data divisualisasikan oleh diagram batang, garis, pie, hierarki dan hubungan keseluruhan, dan scatter. Penampilan diagram scatter secara bulk dapat dilakukan dengan mengimport library Seedbone. Yang keempat, korelasi data. Nilai korelasi menunjukkan keratan hubungan antara data yang dibandingkan. Dapat diketahui bahwa korelasi data dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu perfect positive correlation, high positive correlation, low positive correlation, no correlation, low negative correlation, high negative correlation, dan perfect negative correlation. Selanjutnya, dalam mencari korelasi data digunakan metode Pearson, sehingga dengan mudah kita akan mendapatkan tabel korelasi dari semua data. Kelima, yaitu data cleansing. Data dengan judul New York State Title Fee Emission Inventory beginning 2010 sudah bersih, sehingga tidak diperlukan lagi tindakan data cleansing. Data cleansing pada data dengan judul Pollution India (CSP) memiliki data yang kotor ditandai dengan isi string null. Data ini dapat dibersihkan dengan aplikasi bernama RapidMiner, sehingga data dapat dilakukan analisis dengan tanpa adanya masalah. Dari visual pie chart dan bar dapat ditentukan county yang memiliki fasilitas penyumbang emisi gas tertinggi dan terendah. Untuk penyumbang emisi gas tertinggi didominasi oleh County Suffolk, dan penyumbang emisi gas terendah cenderung berubah setiap tahun. Pada teknik scatter plot, hierarki dan hubungan keseluruhan memberikan informasi keterkaitan dan hubungan antar data. Saran dari kelompok kami mengenai tugas besar ini adalah 1. Dianjurkan memilih data yang lebih simpel. 2. Dianjurkan mengadakan penelitian yang lebih mendalam. 3. Penyusunan laporan akan lebih efektif jika anggota kelompoknya lebih sedikit, sehingga memudahkan koordinasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.